Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ibrahim dari Prodi Manajemen era 8 Universitas Bima Geraha. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian jurnal untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Bundiana DN MM. Siklus akuntansi tahap pencatatan. Siklus akuntansi tahap pencatatan itu ada 10 ya. 1. Pengertian siklus akuntansi. Kedua, jurnal. Ketiga, fungsi jurnal. Keempat, mencatat transaksi ke dalam jurnal. Kelima, pengertian buku besar. Keenam, bentuk-bentuk buku besar. Ketujuh, posting ke buku besar. Kedelapan, pengertian neraca saldo. Ke-9, fungsi neraca saldo. Ke-10, menyusun neraca saldo. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian siklus akuntansi, pengertian jurnal, fungsi jurnal, dan mencatat transaksi ke dalam jurnal. Lanjut, pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan kegiatan yang dilalui dalam melaksanakan kegiatan akuntansi. Proses tersebut berjalan terus-menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu siklus. Pengertian jurnal, catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebut rekening yang akan didebit atau dikredit serta jumlahnya masing-masing dan referensinya. Fungsi jurnal. Fungsi jurnal terbagi menjadi 3. 1. Fungsi analisis. Kedua, fungsi pencatatan. Ketiga, fungsi historis. Fungsi analisis menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Fungsi pencatatan mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Fungsi historis mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Bentuk jurnal. Oke, di sini ada gambar bentuk jurnal dalam buku besar ya. Ada tanggal, ada rekening atau keterangan, terus ada referensi, ada debit dan kredit. Seperti ini ya contoh gambarnya di buku besar. Bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal? Kita ambil beberapa contoh ya teman-teman. Pada tanggal 1 Januari 2020, Bain menyetorkan uang ke PT Mitsuba sebesar 700 juta rupiah sebagai setoran modal. Ini modal ya. Modal itu kita ditulisnya itu di kas ya teman-teman, seperti gini. Kasnya bertambah 700, modalnya bertambah 700. Jadi ditulis di dalam buku besarnya di jurnal itu ada tanggal, akun, ref, debit, dan kredit. Kita tulisnya di akun itu kas ya teman-teman, dengan jumlah uangnya itu di debit sebesar 700 juta rupiah. Terus di kolom selanjutnya kita tulis modal buy-in, dalam kurung itu penyetoran modal awal ya teman-teman. Kita tulis jumlahnya itu di kredit. Jadi seperti itu. Yang kedua ya teman-teman, yaitu pada tanggal 3 Januari 2020, PT Mitsuba membeli sebuah mobil seharga 300 juta rupiah secara tunai. Jadi di sini tuh PT-nya itu membeli kendaraan ya teman-teman. Kendaraan berarti kendaraannya bertambah, kasnya berkurang. Kita tulisnya itu di akunnya adalah akun kendaraan. Jumlahnya itu kita tulis di debit sebesar 300 juta. Dan kasnya itu, dan keduanya adalah akun kas, dalam kurungnya pembelian kendaraan secara tunai. Tulisnya itu di kredit ya teman-teman. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2020 membeli mesin bubut CNC seharga 50 juta secara kredit. Nah, ini yaitu kita membeli peralatannya. Jadi peralatannya bertambah senilai 50 juta dan hutangnya juga bertambah teman-teman sebesar 50 juta. Seperti ini secara pencatatannya. Di akunnya kita tulis akun peralatan dan jumlahnya itu ada di
debit sebesar 50 juta. Terus yang keduanya itu hutang dagang atau pembelian mesin, itu sebesar 50 juta kita tulis di kredit. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2020 dibayar beban wifi sebesar 1.500.000. Nah, di sini tuh menjadi beban itu kayak apa, hutang juga ya teman-teman. Biaya wifi bertambah sebesar 1.500.000, kasnya juga berkurang 1.500.000. Kita tulis di jurnalnya seperti ini, akunnya akun beban wifi itu kita tulis di debit sebesar 1.500.000, dan kasnya juga berkurang kan karena ini sebuah beban, jadi kita tulis di kredit 1.500.000 dalam kurung beban bayar wifi. Pada tanggal 25 Januari 2020 diterima pendapatan jasa bubut sebesar 10 juta. Jadi kita mendapat nih kayak gini pendapatan itu, kasnya bertambah senilai 10 juta dan pendapatan bertambah 10 juta. Nih cara tulisnya di jurnal tuh kayak gini ya, kita bikin akunnya akun kas dan nominalnya kita tulis di debit sebesar 10 juta, dan yang di kolom keduanya adalah pendapatan dalam kurung penerimaan pendapatan, itu kita tulis di kredit sebesar 10 juta juga. Nah, lanjut pada tanggal 26 Januari 2020 dibayar asuransi sebesar Rp700.000. Terjadinya biaya asuransi ya teman-teman sebesar Rp700 dan kasnya juga itu berkurang. Kita tulis di kolomnya seperti ini, nama akunnya beban asuransi, kita tulisnya itu di debit sebesar Rp700.000, dan yang kasnya itu kita yang kedua akun kas dalam kurungnya itu beban asuransi seperti ini, itu kita tulis di kredit sebesar Rp700.000 juga. Terus pada tanggal 22 Januari 2020 telah menyelesaikan jasa bubut sebesar 5 juta rupiah, tetapi uangnya belum dibayar. Nah, ini gimana? Itu masuknya ke apa? Ke akun piutang atau tagihan bertambah sebesar 5 juta, pendapatan bertambah sebesar 5 juta. Tuh. Karena apa? Karena uangnya belum kita terima gitu, pendapatannya itu. Jadi masuklah namanya akunnya itu akun piutang, tapi kita masukkan di debit sebesar 5 juta, dan yang keduanya adalah pendapatan kita tulis di kredit karena belum ada ya, karena belum diterima uangnya gitu. Terus setelah kita mencatat seperti tadi, kita lanjut ke buku besar. Buku besar itu buku yang berisi semua rekening-rekening atau kumpulan rekening yang ada dalam laporan keuangan. Mungkin segitu saja dari pembahasan kali ini untuk pembahasan buku besar. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Semoga bisa dimengerti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.